Kristus mau hadir dalam rumah tangga. Sepanjang bulan Oktober, dia ketuk pintu, majelis datang. Bapak, Shalom. Ini sepanjang bulan ini saya percaya, karena tiap hari kita ibadat, susun ada lagi yang muka asam di rumah. Amin. Itu biar ada satu tahun ke depan, semua tidak lagi muka asam. Bapak Ibu Saudara, sebagai gereja Kristus, gereja Masehi, Injili di Timur, maka keputusan kita untuk memberikan tempat yang luas bagi Kristus itu seharusnya menjadi keputusan yang dilakukan setiap hari. Setiap hari hadirkanlah Kristus dalam rumah tangga, dalam keluargamu. Hadirkan Dia ketika kita mengumpuli persoalan-persoalan. Dia datang, Dia hadir. Rasul Paulus tulis begini, supaya kamu dapat memahami betapa tingginya dan lebarnya dan dalamnya dan luasnya kasih Kristus. Mengapa kita harus Paulus menggambarkan seperti itu? Kasih Kristus yang luas dan lebar dan seperti apa sih kasih Allah itu? Dia menggambarkan sebuah sesuatu yang terlalu besar. Mungkin saudara di sini pernah melihat benda apa yang paling besar selain laut. Mungkin banyak benda paling besar. Saya mau kasih teka-teki dulu untuk lanjutkan di firman. Saudara, saya kasih teka-teki yang bisa jawab apa? Bagaimana cara memasukkan gajah dalam lemari? Saudara tahu gajah? Bagaimana cara memasukkan gajah dalam lemari? Caranya? Apa? Buka lemari, kasih masuk gajah. Betul. Tepuk tangan. Cara kasih masuk gajah dalam lemari adalah buka pintu lemari, baru kasih masuk gajah. Selesai. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kasih masuk kuda dalam lemari? Buka pintu dulu, kasih keluar gajah dulu, baru kasih masuk. Bagaimana cara kasih masuk Kristus dalam keluarga? Buka hati, jangan jendela terlalu kecil, seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Tapi sebelum Kristus masuk dalam rumah tangga, keluarkan dulu yang hal-hal yang bisa membuat sisa di dalam. Amin. Sama seperti kita tadi kasih keluar gajah, baru bisa kasih masuk kuda. Karena gajah dan kuda dalam lemari itu 12 sepak sampai mati. Demikian juga, kalau kita mau Kristus masuk dalam rumah tangga kita, buka pintu hati, keluarkan yang tidak penting, dosa, kelemahan, keterbatasan, muka asam, tukang mati, malas, segala macam, kasih keluar, supaya Kristus masuk di dalam tempat yang bersih. Supaya kasih Allah itu yang begitu besar itu bisa ada pada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau melihat kuasa Allah dalam hidup kita, caranya cuma sederhana. Buka pintu hatimu, sambut Kristus, keluarkanlah lebih dahulu segala yang jahat, maka Dia akan datang. Nah, kalau kita percaya pada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, apa artinya? Apa artinya beriman? Apa artinya menerima Kristus? Apa artinya kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Definisi beriman itu sederhana, berserah kepada Allah. Beriman berarti berserah kepada Allah. Suatu hari ada seorang akrobatik itu dia biasa bikin sesuatu yang luar biasa. Akrobat ini dia biasa bentangkan tali, dia tarik tali dari satu tiang ke tiang
yang lain. Lalu dia jalan di atas kemudian. Di atas itu